Dengan tegas kami meminta kepada aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap saudara Munarman. Keterangan Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat. Barang bukti yang kami temukan secara kasat mata menilai adanya barang bukti yang berasal dari senjata api. Kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak, fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Gara-gara lidah seorang Munarman, hari ini masyarakat kita, umat kita dibuat bingung. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Jadi bohong sama sekali. Aparat kepolisian itu membuktikan senjatanya gitu loh. Nah itu kalau disampaikan terus-menerus narasi dibangun, itu mengakibatkan adu domba. Dampak dari lisan itu luar biasa, dampak dari kebohongan itu adalah luar biasa. Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Ketika hasil investigasi Komnas HAM membuat Munarman ketar-ketir. Saya kasihan sama teman-teman FPI itu, lihat ketika dia masuk penjara, ketika dia ditahan oleh polisi, tidak ada pembelaan sama sekali. Kasus baku tembak antara petugas kepolisian dengan pengawal Rizik Syihab yang menewaskan 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI membuka fakta baru. Menurut Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, Muhammad Hoirul Anam, dalam insiden yang menewaskan 2 orang laskar FPI itu telah terjadi saling serempet dan tembak-menembak antara anggota FPI dan anggota kepolisian di sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat, kilometer 49, dan berakhir di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. Yang pertama, insiden sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Dalam kejadian ini, 2 orang laskar FPI tewas akibat tertembak oleh aparat Polri. Jika mengacu pada ucapan Anam yang berasal dari penyelidikan Komnas HAM, di tempat kejadian perkara, anggota FPI yang mengawal Rizik Syihab memang memiliki senjata api berjenis pistol rakitan. Tidak hanya itu, ada bukti lain yang memperjelas jika FPI memang menggunakan senjata dalam insiden tersebut. Terkait dengan hal itu, Komnas HAM telah melakukan uji laboratorium forensik terhadap sejumlah proyektil, selongsong, dan barang-barang yang diduga bagian proyektil. Dan selongsong yang ditemukan setidaknya ada 7 buah barang bukti. Dari 7 barang bukti yang diduga bagian dari proyektil, 5 diantaranya dinyatakan bagian dari proyektil. Dari 5 proyektil tersebut, sebanyak 2 identik dengan senjata rakitan. Barang bukti yang kami temukan secara kasat mata menilai adanya barang bukti yang berasal dari senjata api, tapi bukan termasuk senjata pabrikan atau non-pabrikan. Jadi secara kasat mata beliau-beliau mengatakan bahwa barang-barang ini ada yang memang dari senjata non-pabrikan atau istilah umumnya senjata rakitan. Fakta ini pun berlawanan dengan ucapan Munarman yang waktu itu mengatakan suatu fitnah besar jika laskar FPI disebut membawa senjata api. Sebab menurutnya tidak ada satupun laskar yang mengawal Habib Rizik membawa senjata api. Beritahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Dan atas pernyataan itu, Barisan Kesatria Nusantara pun melaporkan Munarman ke pihak kepolisian atas dugaan penghasutan dan berita bohong. Menurut Ketua Barisan Kesatria Nusantara, Zainal Arifin, pernyataan dan narasi yang dibangun FPI tersebut tak berdasar sehingga harus dibuktikan dengan hukum.
Selain itu, untuk proses penegakan hukum kami tidak bisa percaya selain institusi polisi. Maka dari itu, keterangan Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat, maka itu harus dibuktikan dengan hukum. Sebelumnya, pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus pernah mengingatkan pada Munarman untuk tak sembarangan berbicara terkait kasus baku tembak antara anggota Polda Metro Jaya dengan Laskar Khusus FPI. Sebab hal itu bisa masuk dalam ranah pidana, yakni menyebarkan berita bohong. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong. Itu bisa dipidana nantinya. Ya, oke. Adapun Kombes Yusri berkata demikian karena dirinya mengaku tidak mengantongi bukti sosok pemilik senjata api tersebut. Meski tak menyebutkan identitas, Kombes Yusri memberikan petunjuk bahwa senjata api itu kepunyaan dari salah seorang yang meninggal dunia. Saya pertegas di sini bahwa penyidik sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Kendati demikian, kepemilikan senjata FPI masih harus tetap dibuktikan secara pengadilan. Apabila benar terbukti, maka tidak menutup kemungkinan laporan yang dilayangkan oleh Barisan Kesatrian Nusantara dapat menyeret Munarman ke dalam sel tahanan. Karena ucapannya itu telah menggiring opini seolah-olah polisi begitu jahat menembak orang yang tidak bersenjata dan itu jelas menyesatkan. Gara-gara lidah seorang Munarman, hari ini masyarakat kita, umat kita dibuat bingung. Saya kasihan sama teman-teman FPI itu. Lihat, ketika dia masuk penjara, ketika dia ditahan oleh polisi, tidak ada pembelaan sama sekali. Itu gara-gara ucapan saudara Munarman yang berbeda dengan keterangan polisi.